Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hoax yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Kali ini kami akan membahas seseorang yang cukup terkenal ceritanya di kalangan kaum muslimin, yang mungkin juga dibicarakan kaum barat karena perjalanannya bertemu Dajjal. Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah seorang pendeta Nasrani. Ia tinggal di selatan Palestina. Daerah tersebut dikuasai oleh keluarga besarnya dari klan Bani Al-Dar. Dalam kisahnya, pertemuan pertama Tamim Ad-Dari dengan Nabi Muhammad SAW pada tahun 628 Masehi. Ketika Tamim memimpin 10 delegasi dari para anggota Bani Al-Dar. Tamim Ad-Dari terkenal di kalangan sahabat Nabi karena kisahnya berjumpa Dajjal dalam salah satu perjalanannya ke Jazirah Arab. Suatu ketika Tamim Ad-Dari melakukan perjalanannya dengan berlayar bersama para awaknya. Di tengah perjalanannya mereka terombang-ambing oleh ombak dan terdampar di suatu pulau terpencil di tengah lautan. Beberapa waktu kemudian mereka masuk ke dalam pulau. Saat itu Tamim melihat makhluk seperti hewan aneh yang berbulu sangat lebat sampai tak terlihat mana wajah dan mana bagian ekornya. Tiba-tiba hewan itu berbicara dan menyebut dirinya mata-mata dari Al-Jassasah. Kemudian hewan itu berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja, sebab dia sangat merindukan kabar kalian." Tamim dan para awaknya pun penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Tamim pun bertanya, "Siapa kamu?" Lalu Dajjal menjawab, "Kalian sudah bisa mengetahui kabarku, sekarang sampaikankah kepadaku siapakah kalian?" Tamim pun menjawab, "Kami semua adalah orang Arab." Lalu Dajjal memberikan beberapa pertanyaan tentang tanda-tanda kiamat. Tamim pun menjawab semua pertanyaan. Sampai pada akhirnya Dajjal memberi pertanyaan tentang Nabi dari kaum Arab. Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang Nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh sebagian besar dari mereka. Dajjal lalu berkata, "Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Makkah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya." Sahabat Hoax yang baik, sepulangnya ke rumah, Tamim Ad-Dari berhijrah ke Madinah dan masuk Islam. Setelah berada di Madinah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian?" Para sahabat pun menjawab, "Benar." Rasulullah SAW kembali bersabda, "Sungguh mengagumkanku cerita Tamim ini. Ceritanya sesuai dengan yang sudah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Makkah, dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang dari arah timur, dari arah timur, dari timur." Beliau mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur. Hadits riwayat Muslim. Sahabat Hoax yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mendengar kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Al-Masih Dajjal. Dajjal akan keluar sebagai tanda besar hari kiamat. Dan masih ada tanda-tanda hari kiamat lainnya. Tanda-tanda itu ialah: 1. Munculnya berbagai fitnah di dunia. Disebutkan dalam hadits riwayat Muslim. Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebakilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. 2. Kemunculan Imam Mahdi. Hal itu telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. 3. Nabi Isa alaihi salam turun ke dunia. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159 dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. 4. Kemunculan Dajjal. Dajjal yang datang ke muka bumi merupakan makhluk penyebar fitnah paling kejam dan kemunculannya itu menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." 5. Dabbah al-Ard. Binatang ini merupakan jenis binatang yang mempunyai tungkai tinggi, tidak berasal dari jenis manusia dan keluar dari dalam tanah. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. 6. Matahari terbit dari barat. Salah satu tanda kiamat ini disebutkan dalam hadits Bukhari. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Ketika manusia melihat keanehan ini mereka langsung beriman, tapi orang yang baru beriman di waktu itu tidak ada gunanya. 7. Hadirnya kaum Yajuj dan Majuj. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Yajuj dan Majuj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi ketika menjelang hari kiamat. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yajuj dan Majuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" 8. Terjadi gempa berturut-turut. Tanda-tanda kiamat akan terjadi gempa bumi dahsyat sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu yang bersamaan. Gempa tersebut terjadi dari arah timur, barat, dan jazirah Arab. Hal ini terkandung dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 1. "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar." 9. Muncul kabut atau dukhon. Kemunculan kabut di antara tanda-tanda kiamat itu benar terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ad-Dukhon ayat 10 hingga 11. "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." 10. Kemunculan api di Hijaz. Ada banyak hadis yang menerangkan bahwa ketika hari kiamat akan muncul api yang menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yaitu, dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. 11. Hancurnya Ka'bah. Hancurnya Ka'bah ini dilakukan oleh Zu Aswaikotain yang digambarkan dengan perampasan perhiasan Ka'bah hingga pelepasan kain penutup Ka'bah. Disebutkan dalam hadits riwayat Ahmad yaitu, Ka'bah dihancurkan oleh Zu Aswaikotain dari Habasyah, perhiasannya dirampas dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. 12. Al-Quran dimusnahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isa akan turun, membunuh Dajjal, menetap di bumi selama 40 tahun menerapkan hukum Islam sesuai dengan kitabullah dan sunnahku. Kemudian wafat dan mengangkat penggantinya seorang lelaki dari Bani Tamim bernama Mu'ad. Setelah ia wafat, berselang 3 tahun Al-Quran akan diangkat dan dilenyapkan dari dada manusia dan dari kertas." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Al-Quran akan dicabut dari dada kalian di waktu kalian tidur hingga dia keluar dari rongga setiap orang yang menghafalnya, dan setelah itu Al-Quran tidak ada lagi di bumi." Sahabat Hok yang baik, persiapkanlah diri kalian dengan keimanan dan ketakwaan. Semoga kalian semua diberi rezeki yang banyak, sehat selalu, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum.